dukung Pak, pasal kami dari guru SMP 15 seperti inilah kami ditekan. Diteror kami secara mental. Dibuat surat panggilan 1, panggilan 2. Gak sewajarnya seperti ini kan. Surat panggilan 1 tidak berdasar, surat panggilan 2 pun tidak berdasar, surat panggilan 3 pun tidak berdasar. Hanya karena kami dipanggil Pak Kadi. Kenapa kami dipanggil Pak Kadi? Gaji kami ditahan sampai hari ini kami belum gajian tanpa alasan yang jelas. Dibilang ganti birokrasi, padahal tidak. Itu karena 8 orang kami dipanggil. Mengabdi kita di sini puluhan tahun, nggak pernah seperti ini. 10 kepala sekolah dihadapi di sini sejak saya mengabdi. Guys, mau pilih presiden itu mesti pakai otak. Jangan pakai hati. Aduh, dia tersakiti sekali, dia so tua, gue mau kasih malu begitu. Bukan, ini mau pilih presiden yang mau pimpin bangsa. Jadi setidaknya orang tahu dulu apa masalah di Indonesia ini, apa pendidikan dengan korupsi. Jadi orang mesti lihat ini capres visi misi bagaimana dengan ini pendidikan dan ini korupsi. Mau saya makan gratis, mau kasih makan gratis itu pendidikan orang pe otak-otak ini anak-anak bangsa mau naik dengan cara makan gratis, susu gratis iyo. Yang kedua korupsi. Pejabat pegaji mau kasih naik. Sotoran rakyat yang gaji pangoni, ngoni enak-enak di dalam duduk di AC tidur-tidur, kok ngoni pegaji naik terus. Orang rakyat yang semua mati mencari bagaji pangoni. Itu makanya harus cari tahu ini masalah apa, baru ini capres solusi bagaimana. Pro rakyat kah atau pro pemerintah atau pro pejabat? Sedangkan belum ada iming-iming gaji mau naik, banyak sekali manusia suka jadi pejabat semua. Apalagi ini semua kasih naik gaji, tidak ada itu perampasan harta apa segala rupa yang orang korupsi kamar tidak ada. Pokoknya mau dipay gaji mau naik. Pesanan jo, kontoran rakyat pajak mau dikasih naik, mau gaji akan pengoni yang mau dipay kerja untuk apa? Itu yang mau dukung 02, hah? Buka mau dipay otak buka. So itu jangan terlalu banyak makan pisang goreng supaya itu otak masih. Saya tuh ndak mungkin bagian dari Giant dan Suneo karena mereka kosong duanya. Saya memilih yang fokus pada program pendidikan, itu jauh lebih penting karena saat ini IQ nasional kita buruk dan tugas negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekedar seperti ikan yang dikasih makan siang hidup. Dan juga saya tidak ingin ada calon seperti Giant dan Suneo di 5 tahun mendatang, supaya kita punya perdebatan yang berkualitas. Cuma di kono, untuk mengatasi korupsi, pejabat dinaikkan gajinya, sementara rakyat dinaikkan pajaknya. Pokoknya salam konslet. Jangan suka bully orang. Jangan suka membuli orang. Gak kebalik ini Pak. Panjenengan lah ya pencetus pembulian di Indonesia ini. Tak kasih contoh satu aja ya. Kemarin saya bilang waktu debat dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Pak Anies tanya masalah etik, saya bilang apa? Etik dasmu. Nah itu kan bentuk dari pencetus bulian Pak. Satu. Yang kedua Pak Anies tanya tentang penguasaan lahan 320.000 hektar. Saya bilang apa? Orang yang tanya begitu orang pintar apa bodoh? Saya bilang orang bodoh. Itu kan termasuk buntut dari bulian terhadap Pak Anies Rashid Baswedan. Itu yang kedua Pak. Kalau orang-orang 01 dan 03 membuli, bukan membuli, ini fakta. Mengatakan bahwa Gibran itu belum cukup umur dan minim pengetahuan, minim wawasan, ya jangan salah. Karena dari statement Gibran sendiri yang bikin orang-orang pada menyerang Gibran. Contoh satu Pak ya,
Untuk mengatasi stunting, Gibran bilang apa? Sudah tercukupilah asam folatnya. Padahal Gibran bilang asam sulfat. Kan berarti Gibran sendiri, dari blunder Gibran sendiri itu Pak. Satu. Yang kedua, kemarin Gibran bilang itu coba cek food estate itu. Ada yang gagal juga, ada yang berhasil. Ya Allah Pak. Lahan 600 hektar digundulin, terus nanam singkong, tumbuh jagung, itu suatu kegagalan Pak. Nanam singkong, tumbuh jagung, panen kayu. Kayunya sekarang kemana? 600 hektar itu bukan sedikit loh Pak. Ya, apa itu bullying? Enggak, ini asli, real, fakta. Sampean bilang jangan suka membuli, tapi sampean 2019 dulu suka bully Pak Jokowi. Kami tidak butuh kartu-kartu, kami butuh kerja. Anak buah sampean juga bilang, Presiden plonga-plongo, klemar-klemar, krempeng, coba. Pencetus bulian dari siapa? Dari sampean dan pendukung sampean gitu loh. Orang itu Pak, kalau bisa calon pemimpin itu harus satu kata, satu perbuatan ya. Saya tidak akan mendukung sampean Pak, jujur. Yap, itulah sejumlah netizen memberikan pernyataan sikap kenapa tidak memilih Prabowo ya. Salah satu alasannya karena Prabowo tidak pro terhadap rakyat, melainkan pro terhadap pejabat. Belum menjadi presiden saja sudah memberikan sebuah keterangan bahwa untuk mengatasi korupsi, Prabowo mengambil langkah bagaimana agar pejabat-pejabat ini gajinya dinaikkan. Artinya saat ini saja pekerjaan yang paling enak adalah menjadi seorang pejabat, dan tidak sedikit pejabat yang mempunyai aset yang luar biasa dan mempunyai kekayaan yang besar. Ditambah lagi dengan pernyataan sikap Prabowo, belum saya jadi presiden, sudah ingin memperkaya pejabat-pejabat. Dan anehnya pajak untuk rakyat dinaikkan. Artinya kehadiran Prabowo di Pilpres 2024 ini memang tujuannya bagaimana agar bisa membuat masyarakat Indonesia semakin melarat. Ini sangat berbahaya. Dan saya fokus terhadap video yang pertama tadi, di mana sangat miris rasanya seorang guru ditindas, didesak bagaimana agar bisa memilih pasangan 02 ini, yaitu Prabowo Gibran. Saya kira kalau kita berbicara soal pilihan, semua orang bebas bagaimana agar bisa menentukan pilihannya sendiri. Kita tidak bisa mengambil apa yang menjadi hak orang-orang karena kita mempunyai pola pikir yang berbeda. Saya kira apa yang dilakukan oleh gerombolan Prabowo Gibran ini memang sudah memperlihatkan jiwa otoriternya, dan mungkin apa yang mereka lakukan ini lebih kejam daripada zaman Orde Baru. Untuk itu rakyat Indonesia berpikirlah lebih bijak. Kalian sudah banyak melihat bukti-bukti bagaimana kelakuan pasangan Prabowo Gibran maupun timnya ataupun pendukungnya. Kita lihat sendiri betapa bobroknya mereka, tidak pernah menggunakan pikirannya dengan baik, hanya selalu menggunakan nafsunya bagaimana agar bisa berkuasa di negara ini. Saya kira hanya itu. Terima kasih sahabat-sahabat sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.